Bab 126-130. Bab 126, saya pasti tidak akan absen. Mata asisten melebar. Sebelum Anda dihancurkan, Anda harus angkat bicara. Anda harus membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Jika Lan Yu tidak mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya, asisten kecil itu tidak akan mempercayai kata-kata An Zihao, tapi, jelas Lan Yu memang memiliki niat untuk membuatnya disalahkan. Saya pikir Tang Ning tidak memiliki manajer. Bukannya dia tidak memilikinya, hanya saja dia tidak membutuhkannya. An Zihao menertawakan dirinya sendiri. Dia juga pernah mengalami skandal bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, hal itu menimbulkan pertengkaran antara dia dan Yun Xin yang mengakibatkan satu kematian dan satu luka. Dia tidak pernah membayangkan, Tang Ning akan mampu melakukan serangan balik dengan begitu lancar. Dia hanya mengatakan satu kalimat dan bahkan tanpa muncul, dia berhasil membalikkan keadaan sepenuhnya, menempatkan Lan Yu di bawah kendalinya. Wanita ini, memang luar biasa. Adapun dia, yang ingin dia lakukan sekarang, adalah mengembalikan Tang Ning apa yang dia berutang padanya. Jika saya angkat bicara, apa manfaatnya bagi saya? Pertama, apakah kamu benar-benar ingin disalahkan atas Lan Yu? Apakah kamu ingin dimarahi oleh semua orang? Kedua, selama kamu mau berbicara, aku akan membantumu meninggalkan Star AG dan memberimu pekerjaan di Cheng Tian. An Zihao menyerahkan kartu namanya kepada asisten untuk membuktikan identitasnya. Asisten itu terkejut. Tidak lama kemudian, dengan penuh tekad, dia menjawab, saya bersedia melakukannya. Sementara itu, pada hari yang sama pukul 6 sore, sebuah laporan dari Luce tentang kehidupan sekolah Lan Yu duduk di atas meja kantor Moting. Laporan itu sangat rinci. Presiden, Lan Yu ini adalah anak yang cukup bermasalah. Dia telah lama menjadi pengganggu di sekolah. Pada usia 14 tahun dia dikeluarkan dari sekolah karena memukuli teman sekelasnya. Saat itulah dia pindah ke Beijing. Dia pembuat onar. Jadi, gadis kecil yang belum dewasa inilah yang mencoba menggertak Tang Ning. Mata Moting dalam dan menusuk saat dia menundukkan kepalanya dan melirik informasi sebelum menyerahkannya kembali ke Luce. Atur agar ini terbuka. Ya, tapi Presiden, lihat ini. Luce menyerahkan beberapa informasi kepada Moting. Asisten Lan Yu keluar untuk mengakui bahwa Lan Yu telah menukar hadiahnya untuk menjebak Tang Ning. Jika bukti Blair tidak cukup, pernyataan ini cukup untuk menghancurkan topeng Lan Yu sepenuhnya. Seseorang sedang membantu Tang Ning. Moting langsung memproses informasi ini. Setelah itu, dia menduga bahwa kemungkinan terbesar adalah manajer yang diatur Lan Si untuk Tang Ning, An Zihao. Seorang Zihao pernah terkenal di Cheng Tian karena kemampuannya yang luar biasa. Namun, hari-hari itu sudah lama berlalu, jadi Moting meragukan kemampuannya. Jangan khawatir tentang itu. Apakah kamu benar-benar tidak takut dia akan menjadi ancaman begitu dia menjadi manajer nyonya? Bibir Moting sedikit melengkung saat dia menjawab, dengan cara apa dia menimbulkan ancaman. Mengabaikan perbedaan status mereka, Moting yakin, tidak mungkin ada orang yang berdiri di antara dia dan Tang Ning. Tang Ning bukanlah tipe orang seperti itu. Setelah menandatangani dokumen di mejanya, Moting berdiri untuk pulang. Namun, saat ini sekretarisnya tiba-tiba mengetuk pintu dan masuk. Dia segera berkata kepada Moting, Presiden, kabar buruk. Dua superstar internasional yang ikut serta dalam sebuah film di AS terluka dalam adegan ledakan. Berita itu sedang viral dan perusahaan produksi menyalahkan aktor Hai Rui karena tidak mengikuti prosedur. Mereka menuntut mereka untuk mengkompensasi semua kerugian. Moting biasanya tidak menangani masalah seperti ini, tapi, proyek ini adalah proyek utama Hai Rui untuk paruh tahun berikutnya. Ditambah lagi, orang yang bertindak sebagai mediator adalah temannya. Jadi, dalam keadaan seperti ini, masuk akal baginya untuk tampil secara pribadi. Presiden, apakah Anda ingin saya segera memesan penerbangan untuk Anda? Moting memberi isyarat agar dia tetap diam saat dia menelepon Tang Ning. Ning, hah? Tang Ning menjawab dengan nada lembut, kenapa kamu belum pulang? Lihat jamnya, aku mungkin tidak bisa pulang. Aku harus segera terbang ke AS. Sesuatu yang mendesak telah terjadi, Moting menjelaskan. Apakah ini benar-benar serius? Haruskah kamu segera pergi? Ini hanya masalah kecil, tapi aku harus hadir untuk itu, aku hanya mengkhawatirkanmu. Aku akan membantumu menemukan paspormu dan membantumu mengepak beberapa pakaian,
Tang Ning tidak banyak bicara lagi saat dia berdiri dan kembali ke kamar tidur untuk membantu Mo Ting mengepak barang bawaannya. Setengah jam kemudian dia pergi ke Hairui. Mo Ting secara pribadi turun untuk menyambutnya. Aku tidak punya banyak waktu, aku harus berangkat ke bandara sekarang. Melihat betapa mendesaknya Mo Ting, Tang Ning dengan cepat meraih lengan Mo Ting. Karena kamu mengkhawatirkanku, kenapa kamu tidak mengemasiku dan membawaku bersamamu? Tang Ning mengangkat koper di tangannya dan berbicara, aku ikut denganmu. Mo Ting melirik Tang Ning. Bagaimana jika kamu punya pekerjaan? Apakah kamu tidak tahu lebih baik daripada aku? Apakah aku punya pekerjaan? Tang Ning tertawa, Mo Ting masih mengelola emailnya. Meskipun dia sekarang ditandatangani dengan Cheng Tian, itu belum diumumkan secara resmi. Akibatnya, dia masih memiliki beberapa hari kebebasan. Ditambah lagi, bukankah kita setuju bahwa apapun yang terjadi, kita akan tetap bersama? Menemanimu adalah apa yang ingin aku lakukan sekarang. Mo Ting tetap diam saat dia menjalin jarinya dengan jari Tang Ning. Meskipun dia tidak berurusan dengan masalah besar, tetapi dengan Tang Ning di sisinya, dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Jadi, dia bisa lebih fokus pada masalah dan menanganinya dengan lebih baik. Melihat wajahnya yang tampan melembut, Tang Ning hanya bisa tersenyum, dia tahu dia telah membuat keputusan yang tepat. Dia tidak ingin melepaskan kesempatan untuk tetap berada di sisi Mo Ting melalui situasi penting. Tepat sebelum keduanya naik ke pesawat, Tang Ning menerima panggilan telepon dari Lan Si. Dia khawatir tentang akibat dari insiden Tang Ning dengan Lan Yu dan memintanya pergi ke kantor keesokan harinya untuk mendiskusikan bagaimana mereka akan mengumumkan kontraknya. Namun, Tang Ning menolaknya dengan belak-belakan, Presiden Lan, saya tidak akan berada di pedesaan selama beberapa hari ke depan. Jika ada sesuatu, mari kita bicarakan ketika saya kembali. Setelah mendengar kata-kata Tang Ning, Lan Si tidak menolak, oke, mungkin akan baik bagimu untuk sedikit rileks. Mendengar percakapan mereka, Mo Ting menundukkan kepalanya dan menatap mata Tang Ning. Tapi, Tang Ning menjawab dengan tenang, baiklah, jika aku kehilangan kesempatan ini, selalu ada kesempatan berikutnya. Seseorang, di sisi lain, berbeda, pikirnya. Hanya ada satu Mo Ting. Jika dia kehilangan dia, maka itu saja. Oke, kalau begitu aku tidak akan memaksamu. Tapi, apakah kamu menyadari fakta bahwa Si Hao membantumu? Lan Si senang masih ada seseorang yang mampu menggerakkan hati beku An Si Hao. Tidak, aku tidak tahu, jawab Tang Ning dengan cepat. Kalau begitu kita akan membicarakannya saat kau kembali. Nikmati waktu istirahatmu. Tang Ning menutup panggilan telepon Lan Si dengan kelelahan. Nyonya Mo, kamu terlalu impulsif, goda Mo Ting sambil tersenyum. Tuan Mo, saya hanya tidak ingin Anda merasa tidak ada perbedaan antara memiliki dan tidak memiliki istri. Selama saya bisa menemani Anda, saya pasti tidak akan absen. Bahkan jika itu berarti saya harus pergi ke kedalaman neraka, jadi itu. Bab 127, aku bisa mempertaruhkan hidupku. Mo Ting dengan lembut membelai rambut Tang Ning dan menariknya ke pelukannya dengan penuh kasih sayang. Setelah mendengar kata-katanya, dia tergoda untuk mengambil semua hal terbaik di dunia, bahkan hatinya, dan meletakkannya di telapak tangannya. Meskipun kita akan pergi ke AS, tren oriental masih sangat populer. Jika kamu tetap di sisiku seperti ini, kamu akan menarik banyak perhatian. Jadi, apa saranmu? Ekspresi kecewa melintas di wajah Tang Ning. Aku tidak keberatan memiliki juru bahasa wanita di sisiku, Mo Ting terkekeh. Suaranya dalam dan seksi, kurasa membiarkanmu merasakan Hollywood terlebih dahulu bukanlah hal yang buruk. Bernegosiasi di panggung asing tidaklah mudah. Apakah kamu tidak takut aku akan berhubungan dengan masalah yang dirahasiakan oleh Hairui? Tang Ning bertanya setelah sedikit santai. Aku sudah menjadi milikmu, jadi Hairui tidak ada bedanya, jawab Mo Ting. Jika Anda ingin menjadi pencari nafkah, saya dengan senang hati mundur ke belakang layar, menyerahkan semuanya kepada Anda dan tinggal di rumah untuk menyiapkan sup. Kamu sedang memimpikannya Presiden Mo, bekerja keras untuk menghasilkan uang. Jangan pernah berpikir untuk bermalas-malasan. Mo Ting tertawa. Dia tiba-tiba merasa, perjalanan membosankan yang seharusnya dia lakukan, tiba-tiba menjadi jauh lebih menyenangkan dengan adanya Tang Ning. Tang Ning adalah orang yang ambisius, tetapi hal itu tidak pernah memengaruhi kehidupannya di rumah, dia jelas tentang identitasnya. Gosip hiburan Beijing masih berpusat pada insiden Lan Yu. Dengan tamparan di wajah dan pengungkapan asistennya,
Lan Yu tidak bisa lagi menahan semua omelan publik. Jadi, dia memfilmkan permintaan maaf. Seorang anak berusia 16 tahun muncul di depan kamera dalam keadaan berantakan. Dia menangis memohon maaf kepada publik. Dia bahkan membayar komentator online untuk membantunya membersihkan batu tulisnya. Ternyata, dia benar-benar ingin menebus dirinya sendiri. Lan Xi berbicara dengan An Zihao secara pribadi. Dia ingin tahu rencananya setelah ini dan pemikirannya tentang Tang Ning. An Zihao membawa laptopnya di pangkuannya, dia terlihat jauh lebih rapi daripada saat pertama kali kembali ke pedesaan. Dia akhirnya terlihat seperti manajer puncak lagi. Aku tidak bisa melepaskan Lan Yu dengan mudah. An Zihao menatap laptopnya sambil berbicara, atau di masa depan, kita mungkin menemukan, Big Tang Ning, Mid Tang Ning, Tang Ning Ning, Tang Ning kecil, itu tidak akan pernah berakhir. Jadi maksudmu, kamu berencana menjadi manajer Tang Ning? Lan Xi berseru dengan penuh semangat. An Zihao mengangkat kepalanya saat dia memutar pena tangannya, selama dia mau. Saya akui, pada awalnya, aku memang memandangnya dengan arogan. Tapi, aku tidak bisa memungkiri, dia memang menarik. Aku percaya pada kemampuanmu, Lan Xi mengangguk. Namun, Tang Ning seperti kuda liar, dia tidak mudah dijinakkan. Di satu sisi, dia mirip denganmu. Itu sebabnya aku merasa kalian cocok satu sama lain. Aku akan berbicara dengannya. Oh iya, posisi artis direktor, kapan diambil kembali? Lan Xi bertanya sambil mengangkat alis. Dari Yang Jing, Luo Hao dan An Zihao, dia merasa pada akhirnya, dia masih paling mempercayai An Zihao. Terutama karena Luo Hao dan Yang Jing telah mengabaikannya sampai taraf tertentu. Dia berharap An Zihao akan mengambil kembali perannya. Aku tidak tertarik dengan itu. Aku hanya ingin fokus menjadi manajer Tang Ning. Tentu saja, jika seseorang melawanku, aku tidak akan meremehkan mereka. Tahukah kamu, hari ini di pertemuan mingguan, Yang Jing menyarankan agar aku menandatangani Lan Yu bersama kami. Lan Xi tertawa saat dia menggelengkan kepalanya. Presiden Lan, saatnya menghunus pedangmu. Upacara penandatanganan kontrak resmi akan berlangsung dalam 3 hari. Selesaikan insiden Lan Yu dengan cepat dan konfirmasi waktu dengan Tang Ning. Tentu saja, jika Anda tidak dapat meyakinkan Tang Ning untuk kembali tepat waktu, saya akan menggunakan upacara tersebut untuk mengumumkan kembalilah dan tunda upacara Tang Ning sampai nanti. Seorang Zihao mengangguk, Lan Xi selalu melakukan sesuatu dengan pertimbangan yang cermat. Setelah itu, An Zihao meninggalkan kantor Lan Xi. Dalam perjalanan keluar, dia bertemu dengan Yang Jing, mata mereka bertemu saat Yang Jing berbicara. Dulu, aku tidak bermaksud membeberkan rahasiamu ke media. An Zihao mengangkat kepalanya dengan ekspresi dingin, Yang Jing, aku kembali dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitiku lagi. Aku juga tidak akan membiarkan mereka menyakiti artisku. Ekspresi Yang Jing berubah saat dia mengencangkan cengkeramannya pada informasi artis di tangannya, kami pernah menjadi teman baik. Aku tidak mau mendengarnya, dasar orang menjijikkan. Setelah berbicara, An Zihao meninggalkan gedung. Yang Jing dibiarkan berdiri sendiri saat dia mengepalkan tinjunya, Anda hanya menunggu dan melihat. Artis, An Zihao, dengan sumber daya Anda saat ini, menurut Anda berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk melatih pendatang baru menjadi seseorang yang terkenal? Yang Jing mencibir ke dalam. Tapi, dia tidak tahu, topeng sombongnya akan tercabik-cabik. Sementara itu, Tang Ning baru saja tiba di AS. Tidak lama setelah tiba di hotel, Mo Ting mengirimkan penyamaran padanya. Dia segera memakai wig dan kacamata, terlihat tepat dan profesional. Sekilas, aura modelnya benar-benar menghilang dan sebagai gantinya berdiri seorang juru bahasa wanita. Pasangan itu tidak punya waktu untuk istirahat karena mereka bergegas ke rumah sakit tempat para aktor Hai Rui menginap. Dengan penyamaran Mo Ting dan Lu Ce, identitas Tang Ning tidak terungkap. Pelakunya terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan, perempuan itu adalah aktris kelas atas. Karena ledakan tersebut, keduanya memiliki tingkat luka yang berbeda di sekujur tubuh dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Namun, tim produksi tidak mengakui bahwa itu adalah kesalahan mereka. Satu-satunya alasan Mo Ting harus muncul adalah karena seorang teman yang terjebak di tengah insiden itu. Kalau tidak, seperti biasa, Mo Ting akan langsung menggugat mereka. Tim hukum Hai Rui tidak pernah kalah dalam pertarungan hukum. Presiden, saya sudah menghubungi studio film. Mereka sepakat untuk bertemu besok pagi, kata Lu Ce sambil berjalan.
Kalau begitu mari kita bermain bersama mereka, jawab Mo Ting dengan tenang. Selain itu, Pak Asa sudah memesan meja di restoran dan sedang menunggu kita. Kalau begitu, ayo pergi, jawab Mo Ting sambil diam-diam memegang tangan kanan Tangning. Tangning terkejut. Dia mengira pria ini begitu sibuk sehingga dia melupakan kehadirannya. Tapi ternyata, pasangan itu akan pergi menemui teman Amerika Mo Ting. Dia adalah pria keturunan campuran dan seumuran dengan Mo Ting. Sikapnya riang dan memperlakukan hidup seperti permainan. Tentu saja, dia cukup sukses, sehingga perusahaan produksinya cukup terkenal. Namun, dia mudah tergoda oleh gadis-gadis cantik, terutama seseorang dengan kaki panjang dan ramping seperti Tangning. Begitu dia melihat Tangning masuk, dia langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Mengabaikan bisnis, dia langsung bertanya pada Mo Ting, apakah ini sekretarismu? Melihat sorot matanya, ekspresi Mo Ting menjadi gelap, sebaiknya kau letakkan matamu di tempat lain. Apa dia teman tidurmu? Mo Ting tidak mendapat kesempatan untuk menjawab sebelum. Tangning menyela, ya, saya. Nyonya, Mo Ting menghentikannya untuk menebak lebih jauh saat dia menyatakan kepemilikannya, istri. Jadi, alihkan pandangan busukmu darinya. Istri seperti apa? Apakah kamu menikah demi koneksi? Jangan bilang kamu ingin berdebat denganku tentang dia. Mo Ting tertegun sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, tidak perlu untuk itu. Namun, aku bersedia mempertaruhkan nyawaku. Bab 128, bos besar juga memiliki waktu ketika dia dikendalikan. Mendengar ini, pria itu akhirnya mengerti pentingnya Tangning bagi Mo Ting. Jadi dia berhenti bercanda, jadi, itu adalah cinta sejati. Setelah berbicara, Asa berdiri dan mengulurkan tangannya dengan serius untuk menjabat tangan Tangning. Maaf, aku melewati batas saat itu, kupikir, oh, lupakan saja, tidak peduli apa, ini semua adalah kesalahpahaman. Dengan industri hiburan yang begitu besar dan posisi Mo Ting di puncak sebuah kerajaan, wajar bagi orang seperti dia untuk menjadi pemain. Siapa sangka, dia akan melewatkan semua itu dan langsung menikah. Tangning bersandar ke pelukan Mo Ting saat dia menjabat tangan pria itu. Dia tidak berbicara, dia hanya menganggukkan kepalanya. Tapi, kakak ipar satu, kenapa kamu terlihat begitu akrab? Asa melirik Tangning dengan cepat, dia tidak berani berlama-lama. Dia bisa dengan jelas membedakan kapan waktunya untuk bermain dan kapan waktunya untuk serius. Dia juga tahu ini adalah wanita yang Mo Ting rela mempertaruhkan nyawanya, jadi dia pasti seseorang yang perlu dia hormati. Mari kita bicara bisnis, Mo Ting menarik kursi untuk Tangning sambil mendorong Asa untuk langsung ke intinya. Tangning ingin menertawakan perilaku kekanak-kanakannya, tetapi dia juga merasa hangat di dalam. Syuting kali ini terjadi di tengah gunung dan kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba, sulit untuk menentukan siapa yang salah. Ting, tentu saja, aku percaya pada aktor Hairui. Awalnya, tidak ada komplikasi, tapi, investor di belakang kru produksi untuk Deadly, tiba-tiba memutuskan untuk menarik investasinya, membuat kru produksi menjadi panik. Itu sebabnya mereka mengalihkan fokus ke Hairui. Itu semua salahku, aku telah membuatmu kehilangan dua aktor yang cakap. Ledakan ini pasti akan berdampak besar pada karir mereka. Siapa yang peduli dengan uang? Kedua orang ini adalah aktor internasional yang telah diinvestasikan oleh Hairui selama 4 tahun. Sayang sekali, jatuh dari ketinggian seperti itu, seperti matahari terbenam yang datang terlalu dini, karir mereka pasti akan merugi. Jika itu adalah perusahaan lain, mereka akan membiarkan kedua aktor itu apa adanya. Tapi, keadaannya berbeda karena kamu adalah CEO-nya, Asa tersenyum penuh arti. Saya mengundang Anda hari ini, untuk mengungkapkan sudut pandang saya. Saya akan membiarkan Anda mengambil keputusan. Saya tidak lagi memiliki hubungan dengan studio film. Akhirnya aku tahu siapa kakak ipar itu, bukankah dia model Asia yang menjadi viral di AS belum lama ini. Asa tiba-tiba mengubah topik sambil menggodanya, kakak ipar, karena kamu seorang model, kamu pasti sangat sibuk. Mengapa Anda di sini dengan Ting? Apa kau khawatir dia akan menipumu? Mo Ting tidak berbicara, matanya tampak tenggelam dalam pikirannya. Tangning tersenyum. Dia tidak memiliki sikap wanita yang tidak percaya. Dia hanya menoleh ke Mo Ting dan bertanya, apakah kamu berani melakukan hal seperti itu? Ketiganya mengobrol sebentar lagi sebelum Asa pergi karena urusan mendesak. Namun, sebelum dia pergi, Mo Ting memberinya peringatan, pernikahanku dengan Tangning, rahasiakan.
Oke, pria itu memberi tanda setuju dengan jarinya sebelum dia bergegas keluar dari hotel. Setelah mendengar seluruh percakapan mereka, Tang Ning merasa sedikit gelisah. Menyadari kesunyiannya, Mo Ting mencengkeram tangannya. Ada apa? Saya sudah terbiasa melihat Anda menandatangani banyak dokumen dan menghadiri banyak pertemuan, tetapi baru sekarang saya menyadari. Mo Ting menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan cepat, tidak, aku tidak akan berani. Setelah mendengar kata-kata mereka, Asa tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak, jadi bos besar juga punya waktu ketika dia dikendalikan. Mo Ting menatap mata Tang Ning dan menyadari dia sangat mengkhawatirkannya, jadi dia menjelaskan, aku tidak ingat sudah berapa lama. Seperti inilah industri hiburan, semakin banyak yang kamu miliki, semakin banyak kamu harus kehilangan. Inilah mengapa kamu harus tetap di sisiku selamanya. Tang Ning tidak mengatakan apapun. Dia hanya mencengkeram tangan Mo Ting saat dia menariknya, ayo kembali ke hotel dan mandi yang menyenangkan dan santai. Apakah kamu tidak memiliki pertempuran yang sulit untuk dilawan besok? Setelah kembali ke hotel dan mandi, pasangan itu berbaring di tempat tidur. Tang Ning awalnya ingin Mo Ting beristirahat, tetapi Mo Ting mengeluarkan laptopnya untuk memeriksa emailnya. Tidak bisakah kamu fokus hanya pada Hairui selama 2 hari ini? Seorang Zihao mengirimimu email. Mo Ting membuka email itu dan menunjukkannya pada Tang Ning. Pengungkapan dari asisten Lan Yu adalah pekerjaannya, dia memang mampu. Hal-hal yang dia rencanakan untukmu adalah hal yang sama yang kuanggap sebagai prioritas. Mengabaikan masalah pribadinya dan berfokus sepenuhnya pada kemampuannya, bahkan jika dia melakukannya bekerja untuk Hairui, dia akan memenuhi harapan. Kalau begitu, aku akan menerimanya, Tang Ning mengangguk. Sangat mudah. Bukankah kamu bilang dia punya prioritas yang sama denganmu? Aku percaya padamu. Kenyataannya, Tang Ning hanya ingin Mo Ting mengurangi satu hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi, An Zihao ingin kamu pulang besok. Lan Si sudah bersiap untuk mengumumkan kontrakmu ke publik. Mo Ting menutup laptopnya. Dia merangkul Tang Ning dan berbaring bersamanya, kembalilah. Mendengar kata-kata ini, Tang Ning tidak menanggapi. Dia hanya menutupi dirinya dengan selimut. Upacara penandatanganan kontrak Cheng Tian sangat penting bagimu. Tentu saja, aku akan senang jika kamu menemaniku, tapi, aku tidak bisa membiarkanmu mengorbankan karirmu. Dengarkan aku, tidak mudah bagimu untuk sampai ke tempatmu hari ini. Tang Ning terdiam, hatinya merasa sedikit kecewa karena dia tahu, dengan statusnya saat ini, dia tidak berhak untuk tetap berada di sisi Mo Ting 24/7. Baru 2 hari, Tang Ning tetap diam. Di bawah selimut, dia memeluk Mo Ting erat-erat. Kemudian dengan inisiatif yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya, dia membalik dan menekan Mo Ting di bawah tubuhnya saat dia menekan bibirnya dengan kuat ke bibirnya. Mo Ting tidak bisa melawan saat dia membiarkannya menekan bibirnya dengan keras. Setiap kali dua orang sedang jatuh cinta, dipisahkan bahkan untuk 1 menit, terasa seperti selamanya. Kali ini, latihan pasangan itu sangat intens. Setelah selesai, Tang Ning tertidur. Yang bisa dia rasakan hanyalah seseorang menyeka tubuhnya dan membantunya berganti pakaian baru. Keesokan paginya, Mo Ting mengantar Tang Ning ke bandara. Apapun yang terjadi, segera telepon aku. Tang Ning mengulurkan tangannya dan memeluk Mo Ting sebelum menciumnya dengan penuh semangat. Setelah itu, dia memakai masker dan kacamata hitamnya, lalu membuka pintu mobil. Untuk pasangan yang sudah menikah, tinggal bersama adalah pelajaran yang bisa dipelajari, begitu juga dengan perpisahan. Tang Ning menahan keinginan untuk berbalik dan kembali ke sisi Mo Ting, dia juga menahan godaan untuk menelepon Mo Ting. Dia hanya memasuki ruang tunggu bandara dan membolak-balik berita Beijing di teleponnya. Tapi, pada saat itu, dia menerima pesan dari Mo Ting, jangan menatap ponselmu seperti itu akan melukai matamu. Tang Ning mengangkat kepalanya karena terkejut saat dia mencari jejak Mo Ting. Tapi, Mo Ting sudah pergi. Sambil menunggu penerbangannya, Tang Ning berusaha untuk tidak menonjolkan diri. Namun, pada akhirnya, seseorang masih mengenalinya. Seorang pria jangkung dan kurus mendekati Tang Ning setelah menaiki pesawat dan menyerahkan kartu namanya. Nona Tang Ning, senang bertemu dengan Anda. Saya seorang reporter dari Huarong Studio. Setelah melihat pria itu, Tang Ning dengan sopan mengambil kartu nama dari tangannya, senang bertemu denganmu. Tadi, aku melihatmu keluar dari mobil hitam. Laki-laki yang mengantarmu ke sini pasti pacarmu, kan? Mendengar ini, Tang Ning sedikit terkejut.
Apakah dia mengambil foto mereka? Tidak perlu gugup, Nona Tang, saya tidak mengambil foto apapun. Saya kebetulan melihat Anda, tetapi saya tidak mengeluarkan kamera tepat waktu. Satu, merupakan hal yang normal untuk menyapa istri seorang teman sebagai ipar perempuan. Bab 129, bisakah Anda melawan lebih baik dari mereka? Tang Ning menatap jauh ke dalam mata pria itu saat dia kembali ke ketenangannya yang biasa dan tersenyum. Aku tidak punya pacar. Yang dia miliki hanyalah seorang suami. Melihat Tang Ning dalam penyangkalan, pria itu tidak terus memaksa. Tapi cahaya di matanya membuat Tang Ning merasa tidak nyaman. Dia punya perasaan, pria ini akan mengawasinya di masa depan. Insiden Lan Yu telah menyebabkan kegemparan, tapi sepertinya Nona Tang tidak terpengaruh sama sekali. Tang Ning tersenyum, jelas dia tidak lagi ingin terlibat dalam obrolan ringan. Ini adalah sesuatu yang sering dia lakukan ketika dia ingin menjaga jarak dengan orang-orang. Pria itu sepertinya merasakan niatnya, jadi dia berhenti berbicara dan kembali ke tempat duduknya. Tang Ning menganggap pria itu tidak melihat wajah Mo Ting, atau nada suaranya tidak akan seperti ini, tidak mungkin dia tidak tahu konsekuensi menyinggung Hai Rui. Reporter itu duduk secara diagonal dari Tang Ning. Sebelum mengenakan masker matanya, dia melirik ke arahnya dengan senyum mengejek. Meskipun dia tidak melihat pria itu dengan jelas, dia tahu ketika Tang Ning mengatakan dia tidak punya pacar, semuanya tidak sesederhana itu. Selama ini, sulit menemukan hal buruk tentang Tang Ning karena dia sangat berhati-hati. Tapi, jika seseorang mengungkap sesuatu, itu pasti akan menjadi berita besar. Jadi, dia bertekad untuk mengikutinya. Kali ini, dia benar-benar beruntung. Di sini dia bertindak secara moral utuh, namun pada akhirnya, dia bermain-main dengan seorang pria. Tang Ning merasa tidak nyaman. Setelah turun dari pesawat, dia segera mengirim pesan ke Mo Ting, "Ting, kita telah ditemukan, di bandara, seorang reporter melihatku keluar dari mobilmu. Aku tidak yakin berapa banyak yang dia lihat, tapi dia tidak sepertinya bukan orang yang bisa dipercaya." Mo Ting baru saja keluar dari kamar mandi. Melihat pesan Tang Ning, dia mengerutkan alisnya, "Fokus pada penandatanganan kontrakmu. Aku akan menangani masalah ini. Kapan kamu akan kembali? Aku belum yakin." Melihat keempat kata ini, Tang Ning tergoda untuk menjawab dengan, "Aku merindukanmu," tetapi dia takut itu akan mengalihkan perhatiannya dari pekerjaannya. Jadi, dia dengan cepat mengubah tanggapannya menjadi, "Aku akan menunggumu." Setelah menjemputnya, Long Jie melihat Tang Ning terlihat sedikit tidak senang. Dia bisa menebak itu karena dia harus berpisah dari Mo Ting. "Aku melihat berita tentang Hai Rui, apakah bos besar baik-baik saja?" Tang Ning mengangguk. Long Jie memeriksa raut wajah Tang Ning melalui kaca spion saat dia mengemudi. Dia berbicara dengan perasaan campur aduk, "Tang Ning, apakah kamu menyadari bahwa kamu telah jatuh terlalu dalam? Bahkan ketika kamu bersama Han Yufan, kamu tidak terganggu seperti ini. Yang terpenting, kamu hanya terpisah dari bos besar selama beberapa hari, itu bukan akhir dari dunia." Tang Ning sedikit terkejut saat dia menganggukkan kepalanya dan mengakui, "Kurasa, aku jatuh cinta dengan Mo Ting. Dia suamimu, itu hakmu untuk mencintainya. Tapi, bagaimana dengan dia? Bagaimana perasaan bos besar?" Long Jie mengamati ekspresi Tang Ning, bahkan dengan memanjakan Mo Ting, Tang Ning masih kurang memiliki rasa aman. "Kamu dan bos besar sudah lama tidak bersama dan belum cukup melalui bersama. Tapi, Tang Ning, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, jika bos besar melakukan hal yang sama seperti Han Yufan dan mengkhianatimu, apakah kamu bisa mengatasinya?" Petik 2. Tang Ning terdiam untuk beberapa saat. Berpikir tentang waktu yang dia habiskan bersama Mo Ting, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, "Aku bukan lagi Tang Ning yang sama. Tidak mungkin aku tidak bisa menemukan Han Yufan yang kedua, aku percaya pada pilihanku kali ini. Tidak peduli apa, aku akan bersamanya sampai akhir." Omong-omong Long Jie, kamu harus membuat persiapan. Ketika Mo Ting membawaku ke bandara, kami ditemukan oleh seorang reporter. Apa yang ingin kamu lakukan? Long Jie sangat terkejut, dia secara naluriah menginjak rem. Bahkan jika hubunganku dengan Mo Ting terungkap, aku ingin itu berada di bawah kendaliku. Mari kita amati sekarang, Tang Ning menjawab dengan nada serius. "Kalau begitu, mari bersiap-siap untuk upacara penandatanganan kontrak Cheng Tian." Tang Ning mengangguk saat Long Jie menyalakan radio. Berita hiburan kini mengalihkan fokusnya dari Lan Yu ke aktor Hai Rui.
Lan Yu ini benar-benar beruntung. Dia hanya beruntung karena senjata pamungkas di tangan Mo Ting belum terungkap. Melihat Tang Ning tetap diam, Long Jie tahu dia masih mengkhawatirkan Mo Ting, jadi dia mengganti saluran ke musik yang menenangkan. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk membantu. Bos besar akan bisa mengatasinya, Hai Rui sangat besar, apakah kamu takut bos besar akan lelah? Tang Ning mengatupkan bibirnya, ketika kamu peduli pada seseorang, tidak peduli seberapa mampu mereka, kamu akan tetap mengkhawatirkan mereka. Long Jie tersedak sedikit saat dia tetap diam. Tidak lama kemudian, mereka berhenti di Lan Si, di rumah, seorang Si Hao juga hadir. Ini adalah pertama kalinya An Si Hao dan Tang Ning bertemu secara resmi. Namun, pria ini telah menyebabkan masalah dan membersihkan dirinya sendiri. Jadi, Tang Ning tidak memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Namun, dia tetap tenang dan tidak terpengaruh. Karena kontrakmu masih rahasia, kita harus bertemu di sini di rumahku. Kuharap kamu tidak keberatan. Lan Si menyerahkan secangkir kopi kepada Tang Ning. Aku ingin tahu pendapatmu tentang Si Hao. Aku bersedia bekerja dengannya, Tang Ning menjawab dengan tenang, tapi, aku punya satu permintaan, jangan mencampuri kehidupan pribadiku. An Zihao mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Ning dari sofa yang dia duduki. Dia menyadari model berusia 26 tahun ini memiliki tingkat pengendalian diri yang mengerikan, dia benar-benar menahan emosinya. Jadi, dia tersenyum, berdiri dan berjalan ke arahnya sambil mengulurkan tangannya, saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Aku harap kamu tidak akan membuat kesalahan seperti lagi. Mendengar ini, An Zihao tersenyum alami sambil menunjuk ke kepalanya, jangan khawatir, aku akan menggunakan kepalaku sebagai jaminan. Tang Ning, setelah bergabung dengan Cheng Tian persainganmu akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Baik Yang Jing dan Luo Hao memiliki kendali atas beberapa model kelas atas, jadi tidak dapat dihindari bahwa kamu harus berjuang untuk mendapatkan sumber daya. Itu adalah masalahku. Untuk berurusan dengan Lan Si mengangkat alis, bisakah kamu bertarung lebih baik dari mereka? Tunggu dan lihat saja. Baik, saya akan menyiapkan upacara penandatanganan kontrak besar. Ketika saatnya tiba, saya akan memberi Anda kehormatan untuk mengumumkan penambahan Tang Ning ke agensi kami. Otoritas Lan Si saat ini diabaikan oleh Yang Jing dan Luo Hao, jadi dia sangat membutuhkan tim seperti An Si Hao dan Tang Ning untuk menjaga mereka tetap terkendali. Mulai sekarang, pertempuran dengan Luo Hao dan Yang Jing akan secara resmi dimulai. Oh, benar Tang Ning, kamu tidak sedang menjalin hubungan saat ini, kan? Lan Si tiba-tiba bertanya. Seorang artis diharapkan untuk mengungkapkan hal semacam ini ke agensi mereka jika terjadi insiden mendadak yang mungkin di luar kendali. Tang Ning tampak ragu-ragu, tapi, pada akhirnya, dia memutuskan untuk jujur, iya, saya. Lan Si tertegun sejenak. Dia menyadari bahwa dia belum sepenuhnya memahami Tang Ning. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu terekspos? Tang Ning, kamu telah melampaui usia modeling yang prima. Kamu tidak dapat menanggung skandal apapun. Kontrak tidak membatasi saya untuk menjalin hubungan. Ditambah lagi, dia bukan hanya pacar saya, dia adalah keluarga saya. Dan juga, kekasih. Pertimbangkan untuk melepaskannya. Lan Si sedikit rileks, Si Hao, bersiaplah untuk menyembunyikan ini. Bab 130, disegel dengan ciuman. Mata Tang Ning menyala. Dia tidak menanggapi. An Zihao memiliki ekspresi campur aduk tetapi tetap mengangguk. Aku akan melakukan apa yang harus aku lakukan. Tang Ning, aku tidak akan memaksamu, tapi, pikirkan baik-baik. Tidak perlu berpikir. Jika kita terekspos, aku akan bertanggung jawab penuh. Kita, tidak dapat dipisahkan, jawab Tang Ning dengan nada serius. Suaranya tegas dan tidak mengandung sedikit pun keraguan. Lan Si memandang Tang Ning sambil berpikir dan tersenyum, kalau begitu jangan khawatir tentang itu lagi. Ngomong-ngomong, apakah kalian sudah melihat berita tentang Hai Rui? Lan Si menuangkan segelas anggur merah untuk mereka masing-masing, dua superstar internasional adalah kerugian besar bagi Hai Rui. Mendengar kata-kata, Hai Rui, ekspresi Tang Ning menjadi sedih. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendentingkan gelas anggur dengan Lan Si, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tang Ning, sejujurnya, apakah kamu pernah mempertimbangkan untuk bergabung dengan Hai Rui? Long Jie ingin tertawa saat dia berdiri di samping, tapi dia tidak berani. Seolah-olah Tang Ning perlu pergi ke Hai Rui. Dia sudah menjadi istri CEO Hai Rui dan memiliki setengah saham Mo Ting.
Hairui bukanlah tempat yang bisa aku datangi, hanya karena aku ingin. Tang Ning menyadari betapa ketatnya Mo Ting mengatur bisnisnya. Model seperti dirinya adalah hal biasa, dia bahkan tidak layak disebut. Aku selalu ingin pergi ke Hairui. Aku ingin mencoba peran sebagai istri CEO. Lan Si tertawa. Kenyataannya, kata-katanya adalah 30% lelucon dan 70% kebenaran. Hanya saja, Mo Ting terlalu sulit untuk didekati, dia tidak pernah memberi kesempatan pada wanita manapun. Tapi, tentu saja, mereka tidak punya kesempatan. Istrinya saat ini duduk tepat di seberang Lan Si. Tang Ning melirik Long Jie, memberi isyarat padanya untuk tidak mengungkapkan emosi apapun. Long Jie kesal saat dia menjulurkan lidah padanya. Setelah pertemuan mereka dengan Lan Si, An Zihao dengan patuh mengantar Tang Ning pulang. Di mana kamu tinggal? Hyatt Regency, jawab Tang Ning. Melihat An Zihao menyalakan mobil, dia menegaskan kembali, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku, kamu tidak akan mengganggu kehidupan pribadiku. Kamu tidak perlu waspada, An Zihao menjawab tanpa daya. Karena aku berjanji padamu, aku pasti akan melakukannya. Luo Hao dan Yang Jing, di sisi lain. Tidak mudah untuk dihadapi, jadi aku perlu waktu untuk bersiap. Keduanya telah menyiapkan begitu banyak jebakan untuk Tang Ning kita. Untungnya, mereka belum pernah berhasil, seru Long Jie. Apakah mereka pikir Tang Ning mudah diganggu? Inilah alasan mengapa An Zihao mengagumi Tang Ning. Bahkan ketika dikelilingi oleh Yang Jing dan Luo Hao, dia tidak tertekan. Sebaliknya, popularitasnya terus meningkat. Mereka berhutang banyak padaku. Tang Ning telah mendengar tentang hubungan An Zihao dengan Yun Xin dan menyadari bahwa dia pernah berteman dekat dengan Yang Jing. Namun, apapun yang terjadi di antara mereka, persiapkan dirimu dengan baik untuk upacara penandatanganan kontrak. Tang Ning adalah protagonisnya, jadi tentu saja, dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Yang Jing sebelumnya telah menyebabkan keributan, jadi dia tidak akan membiarkannya pergi kali ini. Adapun Luo Hao, setelah apa yang dia lakukan di acara amal dan semua skema yang dia buat terhadapnya, dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Setelah kembali ke rumah dan melihat ruang tamu yang kosong, Tang Ning tergoda untuk menelepon Mo Ting. Tapi menyadari saat itu jam 2 pagi di AS, dia tidak ingin mengganggunya. Pada akhirnya, Mo Ting mengiriminya pesan terlebih dahulu, apakah kamu sudah pulang? Hati Tang Ning berbinar saat dia menjawab dengan cepat, apakah Long Jie memberitahumu? Aku khawatir, jadi aku membuat Long Jie melaporkan setiap detail kecil. Tang Ning tersenyum sambil memegang ponselnya dan menelepon Mo Ting, aku melihat berita tentang Hairui, apakah kamu membuat kemajuan? Masalahnya telah diselesaikan, jawab Mo Ting dengan santai. Kapan kamu akan kembali? Setelah aku melihat beberapa orang lagi, Mo Ting terdengar agak lelah. Aku merindukanmu, Tang Ning ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan berbicara dengan hatinya. Mendengar 3 kata ini, Mo Ting hanya bisa duduk di tempat tidur. Dia sangat ingin membungkus Tang Ning dalam pelukannya. Jadi, dia tidak hanya memikirkannya. Dia segera mewujudkan pikirannya saat dia menginstruksikan Lu Ce untuk membantunya memesan penerbangan dan meninggalkan pekerjaan lanjutan untuk ditangani Asa. Mo Ting selalu menangani masalah dengan cepat. Setelah menentukan nilai kru produksi, Deadly, ia langsung bernegosiasi dengan Asa, menjadi sumber dana utama film tersebut dan mengambil kendali penuh kru. Setelah itu, dia mengganti staf yang terlibat dalam ledakan tersebut, mengirimi mereka pemberitahuan hukum dan meminta mereka untuk memberikan kompensasi atas kerugian dan cedera yang dialami para aktornya. Setelah hari yang sibuk, dia akhirnya punya waktu untuk istirahat, tetapi pada saat itu dia menerima panggilan telepon dari Long Jie, bos besar, kamu benar-benar mengganggu Tang Ning kami. Hah? Mo Ting tidak mengerti apa yang dia maksud. Apakah kamu tahu pikiran Tang Ning ada di tempat lain sejak kembali dari AS? Aku bertanya apakah dia takut akan pengkhianatan kedua dan apakah kamu tahu apa yang dia katakan? Long Jie berkata dengan bangga, tidak setiap hari dia punya kesempatan untuk menggoda bos besar. Apa yang dia katakan? Kamu harus bertanya padanya sendiri, kata Long Jie main-main sambil menutup telepon. Mo Ting menggigit bibirnya tanpa daya. Asisten Tang Ning benar-benar perlu diberi pelajaran. Pada kenyataannya, dia juga agak terganggu. Terutama ketika Tang Ning tidak berada di sisinya. Jadi, dia mengangkat teleponnya lagi dan mengiriminya pesan, aku tidak akan pernah menyakitimu, jadi, bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu katakan pada Long Jie?
Setelah melihat pesannya, Tang Ning agak bingung. Dia ingat bagaimana dia memberitahu Long Jie bahwa dia telah jatuh cinta pada Mo Ting. Wajahnya memerah saat dia menjawab, "Tidak, aku tidak. Bisa, aku merasa kita memikirkan hal yang sama." Mo Ting dengan sengaja memberi Tang Ning kesempatan untuk menghindari menjawabnya. "Apa yang kamu pikirkan? Aku akan memberitahumu ketika aku kembali. Aku mungkin perlu tinggal di sini selama seminggu lagi." Keingintahuan Tang Ning telah terpicu. Namun, memikirkan harus menunggu seminggu penuh untuk melihat Mo Ting lagi membuatnya sedih lagi. Mo Ting tidak menjelaskan apapun. Dia dengan lembut meyakinkannya untuk pergi tidur. Tang Ning sangat lelah saat dia memeluk bantal Mo Ting dan perlahan tertidur. Pagi berikutnya, An Zihao tiba untuk menjemput Tang Ning. Dia telah menerima pemotretan sampul depan majalah tingkat atas untuknya. Namun, saat dia menuju ke bawah, dia mendengar suara pintu depan terbuka. Karena terkejut, dia membeku, mengira itu semua hanya mimpi. Mo Ting meletakkan kopernya dan merentangkan tangannya. Tang Ning segera melompat ke pelukannya dan memeluknya dengan erat. "Aku merindukanmu, aku menyukaimu, aku, bahkan mungkin, mencintaimu," kata Mo Ting sambil mencium dahi Tang Ning. Mendengar pengakuan Mo Ting, Tang Ning tercengang. "Sudah kubilang, aku akan memberitahumu semuanya begitu aku kembali." Tang Ning menarik diri dari pelukan Mo Ting, matanya mulai memerah. Bahkan ketika dia dikhianati oleh Han Yufan, dia tidak seemosional ini. "Tang Ning, aku hanya akan mengatakan ini sekali. Karena mulai sekarang, aku akan mengungkapkannya melalui tindakanku. Mari tutup dengan ciuman. Jika kamu bisa merasakan cintaku, beritahu aku dengan memberiku ciuman." Tang Ning menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum mengangkat kepalanya. Meraih leher Mo Ting, dia menariknya untuk ciuman penuh kasih.